sama aku Steffi dan Claudia Parwa. Hari ini jalan-jalan mau keliling-keliling Buteng alias Buton Tengah. Nah, kita mau menikmati kekayaan alamnya, budaya dan tradisi yang keren-keren pastinya. Nah, ayo kita keliling-keliling Buteng. Katanya di sini guanya banyak banget. Pasti banyak yang indah-indah kan? Ayo teman jalan, ikutin kita ya. Jalan-jalan, let's go! Sebelum sampai, kita kenalan dulu yuk sama Buton Tengah. Buton Tengah merupakan sebuah kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Letaknya berada di antara Pulau Buton dan Pulau Besar Sulawesi. Kabupaten ini punya panggilan bekennya loh teman jalan, yaitu Buteng. Buteng alias Buton Tengah terkenal sebagai negeri seribu goa. Julukan ini emang pas banget diberikan kepada Buteng, karena di sini kamu bisa menemukan banyak banget gua cantik dan eksotis dengan berbagai jenis landscape, baik gua kering ataupun basah yang bisa dipakai untuk trekking, berenang, hingga menyelam. Gua pertama yang akan kita datangi letaknya ada di Desa Wantopi, Kecamatan Mawasangka Timur. Namanya Gua Laumehe. Katanya gua ini unik dan berbeda dari gua lainnya. Wah, apa ya yang bikin beda? Coba yuk kita tanyakan sama tokoh masyarakat setempat. Yeay teman jalan, sekarang kita udah mau menuju ke Gua Laumehe, ditemenin sama Pak Kades. Nah, benar, sama Bapak Laudi nih. Pak, bedanya Gua Laumehe dengan gua-gua lainnya itu apa aja, Pak? Laumehe ini untuk beberapa penelusuran belum pernah diketemukan itu di ujung-ujungnya di mana, berapa kilo ke dalam. Wow. Karakteristiknya itu kering, tapi di satu sisi jalan sekitar 100 meteran ke dalam itu ada permandian. Medannya juga tidak terlalu sulit untuk dilalui. Penjelasan dari Pak Kades bikin kita semakin penasaran nih teman jalan. Tanpa berlama-lama, kita langsung berjalan menuju mulut gua. Trek menuju mulut gua dipenuhi semak dan batu yang lumayan tajam. Jadi, pastikan kamu pakai alas kaki dengan outsole yang cukup tebal ya, supaya kaki kamu nggak sakit saat menginjak batu. Tapi tenang, jalannya nggak lama kok teman jalan. Setelah 10 menit melalui jalan yang sedikit menanjak, kita sudah sampai di mulut Gua Laumehe. Nah, ini mulut guanya ya, Pak? Iya. Oke, Teman jalan, karena di dalam gelap, kita punya benda rahasia. Nah, harus pakai headlamp nih, biar tetap terang dan jalannya nggak keserimpet ya. Betul. Ya udah, kalau gitu kita bisa masuk, Pak. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Begitu memasuki Gua Laumehe, kita langsung terpana dengan panorama gua kering ini. Deretan stalaktit berjejer bagai tirai menghiasi langit-langit gua yang tinggi. Ditambah lagi, stalagmit yang seakan mencuat dari dasar gua yang membuat landscape Gua Laumehe kian memesona. Setelah 10 menit melalui jalur yang landai, tibalah kita di spot yang menantang. Aku dan Steffi harus turun melalui tebing dengan bergantung pada seutas tali teman jalan. Bebatuan yang licin sempat membuat kita agak kesulitan nih menuruni tebing. Mantap semua ya. Curam juga. Kita lanjutkan lagi perjalanan ya Pak. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Selain landscape yang memukau, endapan mineral membuat beberapa area di Gua Laumehe berkilauan seperti kristal. Stalaktit di sini pun terlihat masih menetaskan air teman jalan. Hal ini menandakan stalaktit tersebut masih aktif dan bentuknya dapat berubah seiring dengan bergantinya tahun. Dahulu, masyarakat sekitar memanfaatkan tetesan air ini sebagai sumber air. Keren banget, Pak. Pak, ini keren banget, Pak. Wow, mantap. Sepanjang perjalanan nih kita disuguhin sama stalagmit dan stalaktit yang kece-kece banget ya. Nah, ini masih ada lanjutannya nggak Pak ke sana, Pak? Oh, masih? Yang ke dalam lagi, yang makin ke dalam masih makin lebih bagus. Masih ada? Depan lagi ada permandian. Berapa panjang tuh Pak ke sana? Ini beberapa kali orang pernah berpetualang ke dalam ini, ujungnya belum dapat. Waduh, ujungnya belum dapat. Berhubung kan kita mau ke gua lain lagi kan ya? Iya dong, Jadi- karena kita udah menyusuri gua yang kering. Sekarang aku mau ngajakin kamu ke gua basah. Kita mau mandi-mandi cantik. Asik. Yaudah, kita berangkat sekarang gimana? Ayo dong, jalan-jalan. Let's go. Tempat yang akan kita datangi ini adalah Gua Bidadari.
Konon katanya bidadari itu berasal dari lubang tempat masuknya sinar matahari yang menjadi tempat bidadari turun dari kayangan. Wah, jadi penasaran kan? Yuk ikutin kita jalan-jalan, let's go! Ayo Kar, kesana lagi nanti kita. Katanya mau ngajakin jalan-jalan ke goa. Kenapa Iya kita dong. lagi ada di semak belukar begini sih? Tenang, kita lewatin semak. Tiba-tiba ada goa, cakep, ada goa tempat aku deh pokoknya. Kok gua tempat kamu udah kamu beli guanya apa gimana? Goa bidadari. Oke lah kalau begitu ya Pokoknya di sini goa bidadari ini katanya kalau datang ke sini bisa dapetin jodoh. Wow, mau banget tuh, mau. Ayo langsung sana yuk. Jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, buat kamu yang ingin ke Goa Bidadari, disarankan untuk memakai alas kaki yang tebal ya. Karena kontur dan permukaan batu yang kita lewati cukup tajam. Jadi kamu harus tetap berhati-hati ya. Sampai. Ayo, dikit lagi Nih, tuh. gua bidadarinya. Gua bidadari yang tersembunyi. Wah, ternyata Gua Bidadarinya bagus banget teman jalan. Airnya jernih, suasana di dalamnya juga sejuk dan bagus banget deh pokoknya. Jadi nggak sabar nih kita buat foto-foto dan berenang di sini. Jalan-jalan, let's go! Waktunya kita berenang. Jalan-jalan, let's go. Seger banget teman jalan, airnya di sini. Airnya di sini dingin banget, segar banget dan tawar, air tawar banget. Ini kayaknya ada mata airnya ya. Airnya jernih banget ya, kita langsung Jernih banget. karang-karang di bawah. Cakep. Yuk kita berenang lagi. Yuk. Berenang di Gua Bidadari udah, waktunya kita geser ke Gua Lapahia nih teman jalan. Jalan-jalan, let's go! Wah, seger banget airnya di sini teman jalan. Iya, nah sekarang kita udah ada di Gua Selam Lapahia nih teman jalan. Jadi ini adalah tempat cave diving, tapi karena kita belum punya sertifikat untuk diving cave, jadi kita berenang-berenang aja dulu nih di tepiannya. Dulu cantik kok. Yuk, kita berenang lagi. Jalan-jalan, let's go. Teman jalan, Gua Lapahia ini terletak di Desa Kamama Mekar, Kecamatan Buk, Kabupaten Buton Tengah. Ini merupakan salah satu gua selam yang ada di Buton Tengah loh. Gua Lapahia ini memiliki stalaktit dan stalagmit yang indah dan menjulang, sehingga membuat kita terkagum-kagum melihatnya. Untuk yang mau diving memang dibutuhkan sertifikasi menyelam khusus untuk bisa menyelam di Gua Lapahia ini teman jalan. Tetapi keindahan yang disajikan udah pasti luar biasa teman jalan. Balik lagi di jalan-jalan bareng Steffi dan Carla. Kita masih ada di Buton Tengah untuk mengeksplorasi keindahan alam dan tradisi di negeri Seribu Gua ini.
Setelah menjelajah gua, sekarang kita mau melihat olahan kuliner khas yang bisa dijadikan oleh-oleh, yaitu kacang mete. Jalan-jalan, let's go! Halo Ibu. Wih, lagi apa nih Bu? Pembakaran jambu nih. Jambu. Biji jambu ini ya Bu ya? Nanti Ya, cikal bakalnya biji mete nanti. kacang mete. Ya. Di ongsengnya pakai pasir ya Bu ya? Kenapa harus panjang gini Bu? Kenapa enggak gitu aja? Hah? Begitu getahnya dia akan keluar produk dia. Oh, meledak. meledak. Makanya nggak boleh deket-deket gitu ya. Waduh, Hati-hati. mundur. Teman jalan, kita juga jadi penasaran nih mau ikutan menyangrai. Proses menyangrainya juga nggak perlu waktu lama kok. Cukup 15 menit, kacang metenya udah matang dan bisa dimakan setelah dikupas dari cangkangnya. Nah ini nih ya, setelah dipecahin jadinya kayak gini. Nah ini udah bisa langsung dimakan nih teman jalan. Kita cobain dulu ya. Rasanya renyah. Enak kan? Cobain. Jadi dong, yang aku dapat gosong semua. Aduh, kasihan banget sih Aa ya teman jalan. Dapatnya yang gosong semua. Setelah mengetok berkali-kali, akhirnya nih Aa dapat juga yang gak gosong. Enak. Kalau kasih selanjutnya kita lihat kacang mete yang udah diolah yang dibumbu-bumbuin gimana? Yuk. Jalan-jalan. Let's go. Teman jalan. Ini kita mau lihat proses yang original ya. Tuh. Masak di bumbu pakai bawang putih. Tapi mete cepet ya Bu ya matangnya ya. Ini udah mulai coklat-coklat. Ini, tuh. Nah yang ini udah mulai coklat nih. Iya. Nah ini yang bumbu bawang putihnya. Kalau tadi kan kita Sudah kuning bawang putihnya, dia sudah jambunya sudah masak. Oh gitu. Mete akan digoreng selama setengah jam. Agar tidak terlalu berminyak dan lebih tahan lama, kacang mete yang sudah selesai digoreng akan dimasukkan ke dalam mesin peniris. Yo, ini dia teman jalan hasil masakan tadi ya. ya Hasil yang penggorengan. original itu yang dibumbuin sama bawang putih. Ternyata di sini bisa dibikin macam-macam. Ada dibikin abon. Nah yang ini gula merah nih. Kita sama- cobain yuk. Yuk. Dibilang abon tuh bukan karena asin, tapi karena bentukannya Kayak abon. kayak abon, kecil-kecil gitu. Semuanya enak, semuanya. Ya kacang mete karena diapain aja enak nih ya. Nah, karena ini udah di apa? Udah di packing teman jalan. Jadi bisa jadi buat oleh-oleh khas Buton. Bener banget. Harus banget nih beli kalau ke Buton Tengah, oke? Nah, sebelum kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya, kita ngabisin ini dulu ya teman jalan. Emang mau kemana sih? Pokoknya tempat yang keren-keren lagi di pastinya. Yuk, tungguin aja jalan-jalan. Let's go! Tempat selanjutnya yang akan kita datangi adalah Danau Ananote yang ada di Mawasangka. Cakep banget. Nah, Danau Ananote. Ya, ini masih bagian dari desa Gumanano. Nah, sekarang kita mau keliling-keliling nih, naik perahu. Jalan-jalan. Let's go. Nama Ananote diambil dari bahasa daerah yang berarti anaknya pantai. Nama Ananote ini emang pas banget disematkan sama danau ini. Karena letaknya deket banget sama Pantai Mutiara. Cuma berseberangan jalan aja teman jalan. Meski namanya danau, tapi air di danau ini ternyata asin teman jalan. Lah, kok bisa ya danau tapi airnya asin? Di sini kamu bisa menikmati suasana danau yang asri sambil berkeliling dengan perahu kayak kita gini. Jalan-jalan, let's go!
Masih di jalan-jalan bareng Stevi dan Carla. Kita masih ada di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Setelah mengarungi danau, sekarang kita mau melihat tradisi dan keindahan alam di desa lainnya. Penasaran? Yuk ikutin kita jalan-jalan. Let's go! Jalan. Kita lagi dalam perjalanan menuju Desa Bajo nih. Benar. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ke Desa Tanaiwandu. Katanya di sini itu penghasil rumput laut. Nah, benar banget. Nah, tapi selain itu ya, aku tuh penasaran dari tadi tuh aku ngeliat di sebelah sana ada banyak yang ngumpul. Iya, ngapain ya? Iya, nyelam-nyelam gitu. Kita samperin aja yuk. Yuk, Jalan-jalan. Let's go. Nah teman jalan, adik-adik dan bapak-bapak ini ternyata sedang cari kerang untuk dimasak. Jadi penasaran nih untuk dimasak apa ya? Yuk kita ke Kampung Bajo untuk masak kerangnya. Jalan-jalan, let's go! Untuk menuju Kampung Bajo Kaudani dari Desa Tanailandu, kita naik ke Tinting nih teman jalan. Semacam perahu kecil dengan mesin tempel. Sepanjang perjalanan, kita disuguhi dengan pelampung tempat budidaya rumput laut dan magang ikan. Untuk sampai ke Kampung Bajo ternyata nggak butuh waktu lama loh teman jalan. Hanya butuh waktu 10 menit kita udah sampai. Kita sudah sampai nih teman jalan di Kampung Bajo Kaudani. Yuk kita minta tolong ibu-ibu Bajo untuk masakin kerangnya. Jalan. Ini dia nih kerang yang tadi udah dimasak. Ini udah diolah sama ibu-ibu dari Desa Bajo Kaudani. Dimasak tumis kuah kuning. Katanya nih khas ini. Aduh, penasaran banget nih. Kayaknya enak banget tuh. Lihat kuahnya udah kental ya. Ini tadi udah dipisahin. Iya, udah. Ayo langsung aja kita sikat ya. Yuk. Enak banget nih kayaknya. Sikat. Sikat teman jalan. Waduh, enak banget teman jalan kerang kuah kuningnya. Gak mau berhenti nih kita makannya. Tapi kita harus buru-buru nih ke Bonela Bunta sebelum mataharinya turun. Jalan-jalan, let's go! Kita udah sampai di Pasir Timbul Bonela Bunta nih teman jalan. Tempat ini tuh ada kalau lagi surut aja. Iya, pas banget nih. Biasanya kan surutnya sore-sore ya. Tapi kan mumpung lagi sore-sore, mumpung lagi surut langsung aja kita menikmati Pasir Timbul Bonela Bunta. Jalan-jalan, let's go! Woo! Wah, indah banget teman jalan. Pasirnya putih dan pemandangannya super kece. Apalagi sambil menikmati sore hari dengan minum segelas teh bikin perjalanan seharian ini jadi pol banget teman jalan. Jangan lupa tonton jalan-jalan minggu depan jam 10.30 hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go!